Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doanya? Desi. Oke, mari Desi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kami akan belajar. Berilah kami kepemahaman. Amin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan pengadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ahmad Revan, Asraf Ferdi Ismail, Kamela Jesi Supiantias, Dea Fani Nasela Kalista, Dila Naura Sa'dah, Grecia Oktadia, Imran Salim, Keira Telita Zarfa Arianta, Mike Melika Nur Anjani, Risma Aprilia, Sevira Fitra Nova, Surya Tantri Anggaraini. Hadir, berarti hadir semua hari ini? Hadir. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ice breaking yang tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Kita berdiri semuanya. Masih ingat? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Masih ingat enggak? Kok kayaknya ada yang enggak ingat ya? Ulangi sekali lagi yang kuat ya, biar semangat. Oke? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang silahkan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Ada yang sudah tahu apa itu coding? Coding. Coding. Kalian sudah tahu AI? Tahu. Bentar ya. Coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, lihat, kalian bisa melihat di sini ada gambar apel dan ada gambar buku. Kalau coding itu kan biasanya, kalau AI itu biasanya berhubungan dengan robot. Apakah robot bisa membedakan apa yang mana itu makanan dengan mana yang bukan makanan? Bisa atau tidak? Kalau misalnya robotnya belum diprogram, dia tidak akan bisa membedakan mana yang makanan dan mana yang bukan. Tetapi kalau robotnya sudah diprogram dengan baik, maka dia bisa membedakan mana yang makanan atau mana yang bukan makanan. Jadi kalau misalnya robot, kalian tahu robot cerdas?
Ya, kalau misalnya robot cerdas sudah diprogram dengan baik, apakah dia bisa membedakan mana makanan dan mana yang bukan makanan? Bisa apa tidak kalau sudah diprogram? Bisa. Selain makanan, selain apalagi misalnya makanan-makanan lain? Selain buah-buahan, sayur-sayuran, apa saja? Ubi, apalagi? Sawi, apalagi? Bayam, iya. Bisa nggak robot membedakan itu makanan atau bukan? Bisa, karena dia sudah diprogram dengan baik. Robot itu semakin banyak kita memprogram, memberikan perintah, maka dia akan menjadi semakin pintar. Makanya dibilang di sini dia menjadi robot cerdas. Kemudian apalagi kalau misalnya segala sepeda, mobil dan sebagainya, bisa enggak robot membedakan apakah itu makanan atau bukan? Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena robot sudah bisa membedakan. Iya. Kemudian selanjutnya, nah ini apa itu AI? AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi dia buatan siapa? Robot itu buatan siapa sih? Buatan manusia. Jadi dia adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi di sini robot bisa membantu manusia untuk melakukan beberapa kegiatan. Contohnya yang pertama, membersihkan rumah. Ada robot untuk bersihkan rumah? Ada. Kemudian robot apa lagi yang kedua? Mencuci mobil? Ada robotnya? Ada. Apa lagi? Mengantar makanan di hotel-hotel, ada enggak robot-robot yang kayak gitu? Ada. Kemudian apa lagi? Masih banyak robot-robot yang lainnya. Itu adalah robot-robot yang dibuat oleh manusia. Robot itu hanya mengikuti perintah manusia. Jadi robot itu punya perasaan atau tidak? Kalau manusia diciptakan Tuhan punya perasaan. Kalau robot punya perasaan atau tidak? Tidak. Robot hanya mengikuti perintah. Kalau misalnya disuruh melakukan kejahatan atau tidak? Melakukan, karena dia hanya mengikuti perintah. Kalau manusia disuruh melakukan kejahatan, masih ada hati nurani. Kalau robot sudah tidak ada, dia hanya mengikuti perintah. Kemudian selanjutnya, contohnya robot ya. Kemudian di HP, siapa yang punya HP? Punya HP semuanya? Punya. HP-nya ada sidik jari atau tidak? Ada pengenal wajah atau tidak? Ada. Itu termasuk AI atau tidak? Termasuk ya. Berarti sekarang kalian sudah banyak mengetahui tentang AI. Nah, hari ini materinya adalah tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Di situ. Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis atau berurutan dan logis atau masuk akal dan sesuai logika untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti komputer. Contohnya di sini. Contohnya harus berurutan. Ini contohnya adalah memasak nasi goreng. Harus berurutan mulai dari awal hingga akhir. Yang pertama, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan nyalakan kompor. Kalau kompornya tidak dinyalakan, bisa masak enggak? Tidak bisa. Kemudian yang kedua, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. Kemudian yang ketiga, masukkan ayam bakso. Itu masukkan topping-toppingnya ya. Tidak ada ayam, tidak ada bakso, tidak apa-apa. Itu sudah
toppingnya. Tahu topping enggak kalian? Tahu lah, masa kalian anak-anak enggak tahu kan? Kemudian tambahkan nasi. Kalau masak nasi goreng pakai nasi apa tidak? Pakai. Kalau enggak pakai nasi goreng, enggak pakai nasi apa namanya? Bukan nasi goreng. Kemudian setelah matang, dipindahkan ke dalam piring. Udah masak nasi goreng, masak lagi telur. Biasanya kalau nasi goreng itu kan di atasnya ada telur mata sapi. Masak lagi telur mata sapi. Kemudian baru disajikan. Siapa di sini yang belum pernah memasak nasi goreng? Berarti semuanya pernah masak nasi goreng? Bisa masak nasi goreng? Bisa. Oke. Selain nasi goreng, apalagi contohnya? Contoh lain berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Masak nasi. Oke, pertama apa caranya? Ambil dulu tempatnya. Masak nasi pakai apa? Pakai magicom apa tidak? Pakai magicom, berarti ambil tempatnya dulu. Kemudian masukkan beras, lalu cuci berasnya hingga bersih. Kemudian setelah bersih, kasih air sesuai dengan ukurannya atau takarannya. Kemudian dimasukkan ke dalam magicom. Dari masukkan dalam magicom, terus ditutup, kemudian dihidupkan, terus dia dimasak apa tidak? Kalau tidak dimasak, tidak tekan masak, dia bisa masak apa tidak? Tidak. Oke, berarti itu adalah proses untuk memasak nasi. Selanjutnya apa lagi? Ayo, ada contoh lain lagi enggak? Contoh untuk masak lagi. Tidak ada contohnya? Satu contoh lagi apa? Masak mie instan. Ya, semuanya bisa masak mie instan atau tidak? Bisa. Masak mie instan. Yang pertama, ambil wadah atau tempatnya, terus masukkan air ke dalam wajan, kemudian disimpan di atas kompor. Hidupkan api kompor, kemudian nunggu udah mendidih, baru masukkan mie instan. Dimasaknya sampai lembut apa tidak? Sampai lembut. Kemudian setelah lembut, matikan kompornya, ditiriskan, baru mie-nya dipindahkan ke piring atau mangkuk yang telah disiapkan. Kemudian diberi bumbu. Udah selesai? Sudah, berarti mie instan siap untuk disajikan, dinikmati, boleh. Sekarang udah paham bagaimana cara berpikir komputasional? Paham? Sekarang Ibu kasih tugas satu kelompok membuat satu cara berpikir komputasional berdasarkan kehidupan sehari-hari. Paham? Paham tugasnya? Tulis nama kelompoknya nanti ya. Tolong kasih ke sana ya. Tulis nama kelompok. Kemudian setelah mengerjakan nanti dibacakan masing-masing ke kelompok. Oke? Kerja sama ya, karena kalau kelompok harus kerja sama. Ditulis judulnya apa? Kerjasama yang baik, harus bersama-sama, bukan cuma dua orang aja yang kerja, semuanya sama.
Cara membuat apa gitu? Kalian cara membuat apa? Kopi. Kamu cara membuat es teh. Kalian cara membuat apa? Ini kelompok ini? Cara membuat telur apa? Telur dadar. Oke. Tulis satu, cara pertama apa? Ayo, sama-sama berpikir. Udah paham semua kan bagaimana cara berpikir komputasional? Dia harus berurutan ya dari awal hingga akhir. Sampai sudah siap disajikan ya. Sama-sama. Kerjakan sama-sama ya. Sudah? Belum, kerjakan dulu. Dipikirkan baik-baik ya. Misalkan tulisnya rapi ya, kalau salah di tip X atau dihapus, jangan dicoret ya.
Nanti kalau udah selesai, angkat tangan ya. Nah, kerja sama, gantian nulisnya. Udah selesai? Udah selesai, oke. Ini kelompok 2. Kelompok 2 udah selesai. Bentar ya, nunggu yang lainnya. Udah selesai, coba dibaca-baca lagi. Siapa tahu masih ada yang salah. Nah, dicek lagi. Itu kenapa masih ada yang salah? Kurang, oh ya. Dicek lagi ya. Kelompok 2, ini kelompok 3. Udah belum kelompok 3? Belum selesai. Kelompok 4? Belum. Nanti dipilih siapa yang mau baca. Udah kelompok 1. Boleh, siapa aja boleh mau baca. Kalau baca nanti pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat. Kalau baca cepat-cepat nanti kawannya nggak paham nanti apa yang kalian baca. Dah, kelompok berapa yang belum selesai? Kelompok 4. Belum ya? Ya. Tunggu ya, nanti sama-sama ya. Nunggu udah selesai semuanya, baru nanti kita presentasikan.
Udah? Udah tahu siapa yang mau baca nanti? Nah, ini udah tahu? Udah ada yang mau? Kelompok 3? Masih lama kelompok 4? Ya, kerjakan dulu dengan baik supaya tidak ada yang salah. Usahakan benar. Yang penting adalah harus secara sistematis atau berurutan. Sudah? Berarti kelompok 1 sudah? 2, 3, 4. Oke, udah semua. Sekarang bacakan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu. Sini lagi. Oke. Baca dulu dari sini. Nama kelompok Nasir Jesse Mail. Cara membuat kopi. Pertama-tama, siapkan gelas, lalu tuangkan kopi 2 sendok makan, dan lalu tuangkan gulanya 1,5 sendok makan. Lalu ambil tempat untuk memasak air, dan ambil air. Lalu tuangkan air pada tempatnya, lalu masak air menggunakan kompor, dan menyalakan kompor, lalu tunggu airnya sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, matikan kompornya dan tuangkan air ke dalam gelas yang berisi kopi. Lalu aduk air kopinya agar tercampur rata dan kopi siap diminum. Kopi siap diminum. Oke. Tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu untuk Mami. Ya, dikumpulkan tugasnya. Kumpulkan ya. Ini adalah cara membuat kopi. Bisa semuanya buat kopi? Bisa. Siapa yang tidak bisa buat kopi? Ada yang belum pernah buat kopi? Berarti benar-benar bisa semua. Sekarang kelompok 2. Gula, melika, dan halus. Cara membuat jus apel. 1. Siapkan blender, air di dalam gelas, buah dan susu. Kupas kulit apel, potong buah apel kecil-kecil. Lalu cuci buah apel dan masukkan buah ke dalam blender. Masukkan air sedikit demi sedikit air ke dalam blender dan masukkan susu ke blender dan hidupkan blendernya. 3. Jika sudah halus, matikan blender dan tuangkan ke dalam gelas. 4. Dan jus sudah siap dinikmati. Ya, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, Salim. Selanjutnya kelompok 3. Nama kelompok Sekira Kalian Gracia. Cara membuat telur dadar. Mengambil wajan. 2. Wajan letak di kompor, lalu mengambil minyak. 3. Masukkan minyak ke wajan. 4. Lalu hidupkan kompor sambil menunggu minyak panas. 5. Mengambil mangkuk dan sendok, lalu mengambil telur. 6. Lalu pecahkan ke dalam mangkok, lalu diberi penyedap rasa. 7. Lalu dikocok karena minyak sudah panas. Telur dimasukkan ke dalam wajan dan dibalik. Lalu mengambil piring atau wajan. Pindahkan telur ke wadah lalu disajikan. Ya, ini adalah cara membuat telur dadar. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan maju. Nama kelompok Levan Santri Risma. Cara membuat es teh. 1. Menyiapkan wadah. 2. Menuangkan air ke dalam wadah. 3. Letakkan wadah ke atas kompor dan hidupkan kompor. 4. Lalu tunggu hingga mendidih. 5. Lalu menunggu air mendidih, siapkan gelas dan tuangkan gula ke dalam gelas dan memasukkan teh ke dalam gelas. 6. Jika sudah mendidih, lalu dimatikan kompornya dan tuangkan air ke dalam gelas. 7. Aduk hingga merata dan masukkan es batu ke dalam gelas. 8. Es sudah siap, lalu dinikmati. Iya, tepuk tangan dulu.
Terima kasih. Ya, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 cara membuat kopi. Ini sudah baik ya, sudah berurutan. Kelompok 2 cara membuat jus apel. Ada yang belum pernah minum jus? Sudah pernah semua kan? Kalau jus itu enaknya diminumnya pas kapan ya? Pas lagi siang, lagi panas-panas kan? Kemudian ini yang kelompok 3, cara membuat telur dadar. Siapa yang belum bisa goreng telur? Udah bisa semua? Udah. Yang keempat, cara membuat es teh. Nah, ini es nih. Sekarang udah paham cara membuatnya? Coba kalau cara membuat es sirup. Pernah buat es sirup enggak kalian? Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan wadah atau tempatnya. Yang kedua, masukkan sirupnya ke dalam. Ya, misalnya wadahnya pakai gelas kan. Masukkan sirup, kemudian masukkan air. Itu sampai penuh apa tidak ya? Tidak. Kenapa tidak sampai penuh? Karena akan dikasih es batu. Nanti kalau sampai penuh dia kepenuhan. Ya enggak? Udah paham cara membuatnya? Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang input, proses, dan output. Nih, input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Contohnya di sini adalah mesin cuci. Nah, kalian masukkan pakaian kotor, kemudian masukkan deterjen, kemudian dikasih air. Itu adalah inputnya. Prosesnya adalah tindakan yang dilakukan. Mesin cuci itu bisa mencuci, bisa membilas, bisa mengeringkan. Setelah dikasih pakaian kotor, dikasih deterjen, kemudian dikasih air. Kalau udah dikasih air bisa nggak sih? Tidak bisa. Kemudian dikasih air, setelah itu prosesnya adalah dicuci, kemudian dibilas, baru dikeringkan. Lalu outputnya, hasilnya adalah pakaian jadi bersih dan kering. Itu adalah proses input, proses, dan output. Paham tidak kalian? Nah, di sini sebentar ya. Selain itu, ada juga contohnya makanan ini. Ini kan kayak apel. Ini kan apel. Apel ini bisa dimakan apa tidak? Bisa. Bisa. Kemudian ini bola bisa dimakan apa tidak? Tidak. Kemudian ini apa nih? Nasi. Bisa dimakan apa tidak? Bisa. Ini apa? Robot apa? Robot itu ada bermacam-macam bentuknya. Ya, ini adalah ST. Siapa yang buat ST tadi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ini adalah telur dadar. Kelompok berapa tadi itu? Kelompok 3, ya. Kemudian di sini, nah ini adalah input, proses, dan output, tapi ini berhubungan dengan makanan. Inputnya adalah ini ada apel, ada buku, ada bola, ada nasi. Kalau jika makanan, maka robot akan menyebutkan kata iya. Jika bukan makanan, maka robot akan menyebutkan kata tidak. Karena robot pasti mengetahui apa itu makanan dan bukan ini. Nah, ini lihat enggak? Kelihatan enggak? Di sini ada buku. Coba kalian, ibaratnya kalian menjadi robot. Kalian tinggal menjawab iya atau tidak. Ya. Buku. Tidak. Tempat makan. Tidak. Klip kertas. Tidak. Laptop. Tidak.
gunting? Staples? Krayon? Bola? Penggaris? Papan tulis? Pin? Sepatu? Tas? Jam? Spidol? Pensil? Nah, kemudian ini apel? Pisang? Nasi? Ayam goreng? Jagung? Kerupuk? Es krim? Semangka? Apel? Anggur? Semangka? Jeruk? Lemon? Strawberry? Pir? Pisang? Cherry? Nanas? Peach? Blueberry? Nah, robot itu seperti itu. Kalau dibilang suruh bilang tidak, dia tidak. Kalau bilang iya, iya. Itu adalah robot. Robot itu adalah mengikuti perintah manusia. Berarti kita manusia dengan robot pintar siapa ya? Pintar? Tentu kalau robotnya banyak yang ngasih informasi. Kemudian selanjutnya, ini sudah paham yang input, proses, dan output. Inputnya adalah apa yang kalian masukkan, prosesnya adalah prosesnya yang sedang berjalan. Seperti tadi mesin cuci, inputnya adalah memasukkan pakaian, deterjen, air. Prosesnya adalah mencuci, membilas, dan mengeringkan. Outputnya adalah pakaian menjadi bersih. Ya, itu adalah input, proses, dan output. Sekarang kalian ibu kasih tugas lagi tentang input, proses, dan output. Kalian buat inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Paham? Paham enggak? Satu kelompok buat 5. Bisa? Bisa? Bisa. Ibu kasih kertas lagi ya. Tidak hanya mencuci ya, misalnya makanan apa gitu ya. Kasih ke sebelah. Tulis nama kelompok dan tulis kelompok berapa. Input, proses, dan output. Apa yang kalian lakukan, prosesnya seperti apa, lalu selesainya seperti apa. Paham enggak? Input dulu, udah input, proses, baru output. Input itu apa yang kalian masukkan, apa yang kalian akan kerjakan, prosesnya itu bagaimana prosesnya, kemudian output itu bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini.
Nah ini. Seperti masak nasi juga bisa nggak sih? Input, proses, output, bisa nggak? Hasilnya, apa yang kalian lakukan, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana hasilnya. Boleh? Mencuci piring, misalnya kalian simpan dulu, tumpuk dulu piring kotor, kemudian kalian cuci, kemudian hasilnya apa? Piringnya jadi bersih. Boleh. Cari contoh di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Biar kalian nggak bingung sana sini sana sini. Kalau nggak di sekolah, ada di sekolah nggak? Kalau nggak ada di sekolah, di rumah. Nah, mengepel misalnya, apa dulu yang pertama? Boleh. Ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada output. Kalau tadi makanan dan bukan makanan, dia tinggal ada nama makanannya, misalnya apel. Kalau tadi itu kan yang gambar-gambar itu kalian hanya bisa mengatakan iya atau tidak. Kalian diibaratkan menjadi robot cerdas. Nah, sekarang kalian membuat input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari. Lima-lima aja ya, satu kelompok ya. Gantian majunya. Majunya gantian ya, biar nggak usah kawan yang itu terus. Nanti bacakan hasilnya di depan kelas seperti tadi. Oh, itu dibuat kotak masing-masing gitu. Ini tentang apa nih? Memasak nasi, siapkan magicom beras dimasukkan ke dalam magicom.
Prosesnya cuci beras, masak gitu aja prosesnya. Hasilnya jadi nasi. Output kan hasilnya kan? Output itu hasilnya. Ini mencuci piring, oh ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak laki-laki sukanya cuci motor, misalnya, boleh. Yang satu udah? Oke. Itu apa yang kedua? Input memasak nasi ya boleh. Nah. Yang dalam kehidupan sehari-hari jangan daripada cari jauh-jauh kan. Masak nasi, prosesnya cuci beras, masak, lalu dimasak, outputnya apa? Nasinya masak, jadi nasi, nggak beras lagi. Kalau dimasak, kalau dia nggak dimasak jadi apa? Beras, nggak jadi nasi kan? Ya. Udah paham ya, input itu apa yang kalian masukkan, proses itu bagaimana prosesnya, tahu kan proses kan? Kemudian output itu adalah hasil dari sebuah proses. Udah, nanti satu kelompok bacakan hasilnya satu saja. Ya, bacakan satu saja, nanti yang lainnya biar Ibu yang koreksi di kantor. Oke? Udah selesai? Belum. Kerja sama dengan baik ya. Nah, itu di rumah tuh nyapu, ngepel, masak nasi, cuci piring, cuci motor. Belajar termasuk enggak? Masuk. Kalau kamu belajar, kalau kamu mau pintar, harus belajar. Hasilnya apa? Bisa jadi pintar, bisa dapat peringkat, misalnya.
Buatnya 5. Kan Ibu minta 5. Tapi yang dibacakan ke depan kelas hanya 1. Nanti yang lainnya biar Ibu koreksi di kantor. Paham? Karena kita masih ada pelajaran selanjutnya. Nanti kita bermain game setelah ini. Ya. Mencuci motor. Ah, kan kamu tahu, kamu laki-laki. Laki-laki kan suka cuci motor. Dah? Nah, terus udah gitu dimasak lalu masak dia. Udah. Ini lanjutkan lah. Lalu memasukkan ke dalam magicom. Udah masukkan ke dalam magicom apa? Dicolokkan lalu masak. Jadilah dia nasi. Udah? Nanti bacanya 1 ya. Ya. Bacakannya satu kelompok 1. Repan? Belum ya, tulis dulu. Sudah semuanya? Kelompok 1 siapa yang maju? Nasel. Kelompok 2 Melika. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Keira. Kelompok 4? Udah? Sekarang kita maju gantian ya, jangan dari kelompok 1 terus. Dari kelompok 2. Nama kelompok 2, Dila, Melika, dan Salim. Input mencuci sayuran. Proses masukkan sayuran ke dalam wadah dan cuci sayuran. Output sayuran menjadi bersih. Ya, itu adalah input, proses, dan output tentang mencuci sayuran. Beri tepuk tangan dulu untuk Melika. Kelompok 4.
Lagi. Nama kelompok 4 Tantri Revan Kusma. Input contohnya mencuci piring, proses menggosok piring, membilas piring, dan menyusun piring ke rak piring. Output hasilnya piring yang kotor akan menjadi bersih. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kemudian kelompok 3. Gantian biar kelompok 1 jangan di depan terus ya. Gantian ya. Nama kelompok 3 Saira Setia menyapu kelas, mengambil sapu, lalu membersihkan kelas bersama teman-teman. Lalu kelas menjadi bersih dan tidak kotor. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Nama kelompok 1 Nasir Jesse Mail. Input memasak nasi, siapkan magicom. Beras dimasukkan ke dalam magicom. Proses lalu cuci berasnya hingga bersih. Lalu masukkan air sesuai takaran. Lalu masak berasnya di tempat magicom. Output dan jadilah beras yang siap disajikan. Beras atau nasi? Nasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu adalah hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang udah paham tentang input, proses, dan output? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita bermain game. Bentar ya. Nah, ini ada game. Belum kelihatan. Bentar. Nah, ini kelihatan enggak? Ini ada yang pertama ini bebek, yang kedua lebah, yang ketiga kucing, yang keempat siput. Ini ada kakinya, ini ada ciri-cirinya. Satu binatang harus memiliki 2 ciri-ciri. Ini karena ada 4 kelompok, coba ibu tanya per kelompok ya. Kelompok 1 bebek, gambarnya yang mana bebek? 1, 2, 3, 4, gambarnya mana? 1, ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, ini gambar 4. Yang bebek yang mana? Gambar 3. Kita masukkan ke sini. Kemudian kakinya ada berapa? Kaki bebek ada berapa? 2. Ciri-ciri bebek yang mana ciri-cirinya? Penyengat, bulu unggas, madu, paruh, tempurung, lendir, kumis, atau bulu mamalia. Kalau bebek itu termasuk dalam apa? Unggas, berarti dia memiliki bulu apa tidak? Punya enggak? Berarti ini bulu unggas dimasukkan. Kemudian apa lagi bebek itu? Ciri-cirinya satu lagi. Paruh. Oke, nanti kita ceknya ya. Sekarang lebah. Mana gambar lebah kelompok 2? Gambar 1 ini. Ya, kemudian kaki lebah ada berapa? Ada berapa? Nah, kita coba ya. Kemudian ciri-ciri lebah itu apa? Penyengat. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Madu. Sekarang kelompok 3. Kucing, mana kucing? Atas atau bawah? Gambar bawah. Kemudian kaki kucing ada berapa? 4. Ciri-ciri kucing. Ada kumis. Kemudian ada apa lagi? Ada bulu. Sekarang siput. Berarti ini sisanya adalah siput. Coba kita masukkan ya kelompok 4 ya. Kaki siput ada berapa? Ada kaki apa tidak siput?
Tidak, berarti dia kakinya adalah 0. Dia ada lendir apa tidak? Tempurung. Coba kita periksa jawaban. Sempurna, semua jawaban sudah benar nih, lihat nih ada tulisan nih kan, semua jawaban sudah benar. Oke. Sekarang ada teka-teki. Oh, teka-teki ini tadi udah. Kita ke labirin. Ini adalah perintahnya, dia bergerak maju atau mundur. Ini kayak contohnya nih. Dia bergerak maju 2 kali. Kemudian jalankan program, dia menjadi, nah, maju enggak dia? Pas enggak? Pas. Kemudian yang kedua. Ini. Dia maju, udah maju, kemudian dia belok kiri, kemudian udah belok kiri dia maju dulu. Kalau dia langsung belok kanan, nanti dia di tengah-tengah nih berbelok nanti. Belok kiri, maju, baru belok kanan. Udah belok kanan dia maju lagi. Kita coba ya. Nah, ini berarti benar apa tidak? Benar. Kemudian kalau hanya lurus saja, berarti dia ada belok-beloknya apa tidak? Tidak, berarti dia bergerak maju. Nah, ini benar. Kemudian selanjutnya, nah ini belok nih. Dia maju, terus belok kiri, lalu maju, lalu belok kanan, maju. Seterusnya seperti itu, kita coba ya. Nah, pas berarti dia. Ini adalah permainan yang menggunakan AI. Sudah pernah bermain ini? Sekarang kalian harus tahu AI itu apa. Udah tahu belum? Sekarang udah paham belum tentang AI? Sudah. Sekarang menurut kalian, apakah robot itu selalu benar atau tidak? Robot itu hanya mengikuti perintah. Apakah robot bisa membuat keputusan sendiri? Tidak bisa. Kalau manusia bisa membuat keputusan sendiri atau tidak? Bisa. Kemudian, perbedaan robot dengan manusia apa? Yang tadi Ibu jelaskan, perbedaan robot sama manusia apa? Robot bisa membuat aturan sendiri atau tidak? Tidak. Robot tidak bisa membuat aturan sendiri, tetapi manusia bisa membuat aturan sendiri. Robot bekerja sesuai perintah manusia. Semakin banyak perintah yang dimasukkan ke dalam robot, maka akan semakin banyak yang bisa dikerjakan oleh robot. Kemudian tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu dia harus berpikir secara berurutan. Berurutan itu bagaimana? Dari awal sampai akhir harus berurutan. Dah paham? Sudah? Bagaimana cara membuat supaya robot itu menjadi pintar? Harus dikasih apa? Dikasih perintah yang banyak. Semakin banyak perintah yang dimasukkan ke robot, maka akan semakin banyak juga informasi yang bisa didapatkan oleh robot dan semakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh robot. Udah paham belum tentang robot AI? Tentang berpikir komputasional? Tentang proses, tentang input, proses, dan output. Sudah paham? Benar paham? Kalau sudah benar, kita tutup pelajaran pada hari ini, tapi kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Ice breaking yang apa yang belum kita nyanyikan ya hari ini ya? Yang aku siap, aku bisa, aku siap, aku tahu.
Ya, aku tahu, aku siap kulakukan. Oh iya, oke. Siap, ice breakingnya? Berdiri semua? Sudah siap? 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, kulakukan. Oke, sekali lagi agak cepat, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, kulakukan. Udah tahu belum informasinya? Yang Ibu kasih tahu tadi, udah paham belum? Udah bisa ngerjakan kalau ada tugas? Sudah, sekarang kita nyanyi lagu tangan ke atas. Bisa? Bisa. Sebaiknya kita duduk saja. Sekarang tangan ke atas gitu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, pun lagu menjadi 2, sebuah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, udah selesai pelajaran hari ini. Sebelum pulang kita nyanyi lagu wajib dulu. Lagu wajib apa ya? Lagu apa yang biasa kita nyanyikan? Coba. Halo Halo Bandung, boleh. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bunga kembali. Ya udah, sekarang siapkan tasnya. Gali siapkan tasnya. Siapa yang mimpin doa? Nanti seperti biasa berbaris dulu baru keluar ya. Bagaimana posisi mau berdoa? Dah, silakan Melika.
siang. Dari situ duluan ya, pulangnya. Yang Bu. Yang Bu. siang. Yang Yang Bu. yang Yang Bu. Yang Bu. Yang Bu. yang